Yang lalu kita terakhir sampai membahas transformasi variabel acak, menentukan distribusi hasil transformasi variabel acak. Yang pertama dengan metode CDF, yang kedua metode transformasi, ada transformasi satu-satu, dan juga transformasi yang tidak satu-satu. Hari ini saya jelaskan lebih umum kalau transformasinya ganda. Jadi variabel acaknya nanti lebih dari satu, ya, sehingga judulnya di sini joint transformation, transformasi gabungan atau bersama. Ada yang discrete dan continue. Mungkin sebagai ilustrasi saja kita lihat pada contoh, ya, contoh 630, 6310. Kalau kita punya dua variabel acak x dan y, ya, x dan y yang distribusinya diketahui, lalu kita mendefinisikan variabel acak baru t yang sama dengan x plus y, maka sekarang kita punya tiga variabel x, y, dan t. Nah, kalau x dan y diketahui, tentu PDF bersama dari x dan y ini diketahui. Kalau nggak diketahui, nggak bisa kita mencari distribusi yang lain. Nah, kita bisa mencari PDF bersama dari X dan T, misalnya, ya, atau Y dan T. Nah, bagaimana cara kita mencari PDF bersama dari X dan T? Kita menggunakan PDF dari X dan Y yang diketahui, ya, X dan Y yang diketahui. Nah, lalu yang depan ini ya punya X, makanya diganti X. Yang belakang punya Y, ya, dari T sama dengan X plus Y, tentu kita bisa tuliskan Y-nya sama dengan T min X, ya. Sehingga di sini nanti Y-nya diganti dengan T min X, ya. Ya, tentu yang kemudian harus kita perhatikan adalah batas-batas nilai dari T, ya. Kalau batas nilai dari X kan tentu mengikuti batas nilai dari X awalnya, lalu batas nilai dari atau nilai-nilai dari T, karena T-nya adalah X tambah Y, ya nanti tergantung bagaimana nilai Y. Ya. Kalau dua-duanya geometri, ya X tambah Y tetap, kalau X geometri kan X-nya bisa mulai dari 1, 2, 3, kemudian Y-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau T-nya berarti mulainya dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Itu kalau discrete, jadi cukup mengganti X dan Y-nya dengan transformasinya. Nanti secara umum gini, kalau Anda punya X dan Y diketahui, PDF-nya fxy. Lalu transformasinya misalnya saya buat transformasi S sama dengan misalnya X plus 1. Lalu T transformasinya seperti yang dalam contoh di bawah X plus Y. Ya. Nah, dari S sama dengan X plus 1, kita kan bisa mendapatkan X sama dengan S min 1. Dari T sama dengan X plus Y, kita bisa tuliskan Y sama dengan T min X, ya. T min X, lalu X-nya kita sudah tahu S min 1, berarti T min S min 1 dengan T plus S plus 1. Nah, maka kalau kita ingin mencari PDF bersama dari S dan T, variabelnya S dan T, ya kita gunakan yang diketahui, fxy. Ya.
X-nya diganti dengan S-1, Y-nya diganti dengan T plus S plus 1. Ya, jadi dicari, batasnya disesuaikan. Itu discrete. Teorema umumnya ini, ya, kalau sampai K. Nah, sekarang kalau continue. Ya. Kalau continue sebenarnya juga mirip. Jadi kalau diketahui X1 dan X2 memiliki PDF sebut saja F. Ya. Fx1, X2, lalu X1, X2 diketahui. Nah, kalau kita punya transformasi Y1 suatu fungsi, sebut saja U1 dari X1 Y1, ya. Ini U2-nya Y2 sama dengan U2 kali X, U2 dari X1 plus X2, maka kalau transformasinya ini merupakan transformasi yang satu-satu, kita nanti bisa menyelesaikan sistem persamaan Y1 sama dengan U1 X1 X2, dan dari Y2 sama dengan U2 X1 X2. Dari sini nanti kita bisa mendapatkan X1 sama dengan fungsi dari Y1 dan Y2, X2 juga fungsi dari Y1 dan Y2. Nanti saya beri contoh. Nah, X1 yang merupakan fungsi dari Y1 dan Y2, kita bisa cari, kita bisa hitung turunan parsial terhadap Y1 dan turunan parsial terhadap Y2. Dari X2 yang merupakan fungsi dari Y1 dan Y2 juga, kita bisa cari turunan parsial terhadap Y1 dan turunan parsial terhadap Y2. Lalu kita hitung determinan dari matriks ini. Determinan itu kita sebut sebagai, kita notasikan J, ini adalah Jacobian. Ya, Jacobian. Bisa negatif hasilnya ini. Ya. Sehingga nanti untuk menentukan distribusi bersama dari Y1 dan Y2, ya nanti PDF bersama dari Y1 dan Y2, Y1, Y2, ini lagi-lagi kita menggunakan, kita menggunakan yang diketahui Fx1, X2, di mana X1-nya nanti diganti dengan W1, Y1, Y2, X2-nya diganti dengan W2, Y1, Y2, nah, lalu dikali harga mutlak dari Jacobian. Rumusnya. Lalu batas-batasnya disesuaikan. Ini untuk transformasi yang pada belajak kontinu, dua pada belajak kontinu. Kalau lebih dari dua, ya bisa juga dicari, cuman formulanya jadi lebih kompleks ya. Nah, saya berikan contoh sekarang, contoh. Contoh 63111, ya. Sebentar, yang lengkap saja. Dengan ini, dengan 6311. Ini buktinya yang saya berikan. Nah, ini saja, ini contoh ini. Saya akan jelaskan agak detail. Diketahui X1 dan X2 independen dan distribusinya eksponensial, parameternya 1. Ya, saya nulis agak di atas. Jadi X1, X2 independen, eksponensial 1. Maka
Ya. PDF bersama dari X1 dan X2, X1, X2. Kalau eksponensial parameter 1 kan PDF-nya E pangkat min ini, E pangkat F X1 sama dengan E pangkat min X1, ya Anda cek. Itu PDF dari X1. Yang X2 ya E pangkat min X2. Kemudian karena independen dikalikan. Ya, karena independen PDF-nya dikalikan. Sehingga hasilnya atau PDF bersama dari X1 dan X2 bentuknya adalah E pangkat min X1 min X2 atau boleh ditulis E pangkat min X1 plus X2 dengan X1-nya lebih dari 0, X2-nya juga lebih dari 0. Spot set-nya, kalau ini X1, ini X2, ini 0, maka wilayah definisinya X1, X2, X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0 itu adalah kuadran pertama, ya, wilayahnya. Tentu 0 untuk yang lain ya. 1 X2. Nah, sekarang, nah ini sudah ada dituliskan juga di sini. Lalu, nah tadi ini daerah A ini. Daerah di mana X1 lebih dari 0, X2 juga lebih dari 0. Nah, sekarang kita pikirkan transformasi Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X1 ditambah X2. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai sistem persamaan. Ya. Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X1 plus X2. Dari sistem persamaan ini kita bisa mendapatkan X1-nya sama dengan Y1, X2-nya sama dengan ya Y2 min X1, tapi X1-nya kita sudah tahu di atasnya, dengan Y2 min Y1. Nah, yang ini yang kita sebut sebagai W1Y atau X1 saja. Ya, X1 Y1 Y2. Kemudian yang ini yang kita sebut sebagai W2 Y1 Y2 atau ya X2 saja. Nah, dari X1 yang sama dengan Y1 itu kita bisa hitung turunan parsialnya. C-nya turunan parsial dari X1 terhadap Y1, turunan parsial dari X1 terhadap Y2, turunan parsial dari X2 terhadap Y1, turunan parsial dari X2 terhadap Y2. Ya. Karena X1 sama dengan Y1, kalau diturunkan terhadap Y1, hasilnya tentu akan sama dengan 1. X1 sama dengan Y1, kalau diturunkan terhadap Y2, Y1 dianggap konstan, turunannya 0. Y2, X2 kalau diturunkan terhadap Y1 hasilnya akan min 1, turunkan terhadap Y2 hasilnya akan sama dengan 1. Ya, jadi kita dapat determinannya sama dengan 1. Nah, lalu PDF dari Y1, Y2, ya, rumusnya adalah PDF dari X1, X2, di mana X1-nya nanti diganti, ini X1, X2, tulis saja untuk ringkasnya, kali harga mutlak dari C. Nah, jadi Fx1, X2, karena X1-nya sama dengan Y1 tadi, kita peroleh ini X1-nya sama dengan Y1 di atas. Ya.
dan X2-nya sama dengan Y2 min Y1. Ya. Jadi X1-nya sama dengan Y1, X2-nya sama dengan Y2 min Y1. Ini dikali harga mutlak dari Jacobian, harga mutlak dari 1. Ya. Hasilnya akan sama dengan E pangkat min X1, X1-nya diganti Y1, ditambah X2, X2-nya tadi Y2 min Y1, Y2 min Y1. Kalau disederhanakan, tinggal E pangkat min Y1 di sini ada min Y1 habis, tinggal E pangkat min Y2. Inilah join PDF dari Y1 dan Y2. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah batasnya. Bagaimana cara mencari batas? Di sini sudah ada dijelaskan, tapi saya tuliskan di tempat lain. Tadi kan kita mendapatkan X1 sama dengan Y1. Lalu X2 sama dengan Y2 min Y1. Batas awal, batas dari X1 tadi, X1-nya lebih dari 0. X2-nya juga lebih dari 0. Maka untuk mencari batas Y, kita buat X1-nya lebih dari 0, X2-nya pun lebih dari 0. Lalu ini kita bisa tuliskan, kalau begini artinya apa? Karena Y1 sama dengan X1, kita bisa tuliskan Y1 lebih dari 0. Kemudian, karena X2 lebih dari 0, maka kita bisa tuliskan Y2 min Y1 juga lebih dari 0. Kita bisa tuliskan lebih bagus lagi, Y1-nya lebih dari 0, lalu karena Y2 kurang dari Y1 lebih dari 0, kita bisa tuliskan Y2 lebih dari Y1. Ya. Nah, dua ekspresi ini bisa kita gabung. Y2-nya lebih dari Y1, lalu Y1-nya lebih dari 0. Berarti kita bisa tuliskan jadi satu kesatuan. Jadi, batas untuk apa Y1 dan Y2-nya adalah Y2 lebih dari Y1 lebih dari 0. Okay. Hmm. Bentar ya, lagi saving. Lagi save. Nah, wilayah ini, kalau digambar, kita punya ini sumbu datar Y1,
tumbuh tegak Y2, ini garis Y1 sama dengan Y2, garis Y1 sama dengan Y2, wilayah ini adalah wilayah yang Y2-nya lebih dari Y1. Di sini wilayah yang Y2-nya lebih kecil dari Y1. Ngeceknya gampang, misalkan Anda punya titik di sini, titik 1,0, ya. Ini Y1, ini Y2. Nah, Y2-nya 0 kan lebih kecil dari Y1 kan. Ngecek. Nah, tadinya wilayah X, batas-batas X ada di kuadran pertama A. Kemudian oleh transformasi yang tadi, wilayahnya batasnya berubah menjadi B yang hanya separuh dari kuadran pertama. Sebentar, saya tunjukkan berbagi. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa di scroll. Bisa ditulis tapi nggak bisa di scroll. Yang pencet kali. Ya. Bisa terlihat lagi layar saya? Bisa, Prof. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan PDF bersama dari Y1 dan Y2, ini
kita bisa mencari marginalnya, ya. Kan FY1 Y2 adalah E pangkat min Y2 dengan tadi Y2-nya lebih dari Y1, lebih dari 0. Nah, kalau kita ingin mencari PDF dari Y1, maka kita mengintegralkan terhadap Y2, batas Y2-nya adalah lebih dari Y1, maka mulainya Y1 sampai tak hingga, dari Y1 sampai tak hingga. Diintegralkan join-nya, ini join PDF-nya, Y1, Y2. Bisa dicek mudah, E pangkat min Y1. Demikian juga kalau Anda ingin mendapatkan marginal dari Y2, Anda mengintegralkan Y1. Ya. Y1 batasnya mana? Dari 0 sampai Y2. Maka batasnya di sini Y1-nya dari 0 sampai Y2. Integralnya terhadap Y1. Hasilnya ini. Nanti cermati Y2 ini ternyata distribusinya adalah gamma dengan parameter 1 dan 2. Contoh berikutnya, ini tadi satu contoh ya. Contoh berikutnya masih terkait dengan contoh 6.3.12. Nah, sekarang pada contoh 6.3.13, transformasinya saja yang berbeda. Ya. Transformasinya yang berbeda. Di sini transformasinya kita buat Y1 sama dengan X1 min X2, Y2 sama dengan X1 plus X2. Nah, ini sistem persamaan linier ini, dengan dua variabel. Anda bisa menentukan, menyelesaikan X1 dan X2-nya dengan cara substitusi atau eliminasi. Tidak susah, bisa dicek. X1-nya sama dengan Y1 plus Y2 dibagi 2. X2-nya sama dengan Y2 min Y1 dibagi 2. Lalu seperti sebelumnya, Anda bisa hitung Jacobian C. Ya. Hasilnya nanti akan sama dengan setengah. Nah, lalu join PDF-nya sama seperti tadi rumusnya X1, X2 kali Jacobian harga mutlak. Ya. X1-nya diganti ini, X2-nya diganti, X2-nya diganti ini, Jacobiannya setengah. Hasilnya ini. Nah, yang mungkin perlu hati-hati adalah bagaimana menentukan batas. Ya, menentukan batas. Ya. Perhatikan menentukan batasnya. Tadi kita punya X1 sama dengan Y1 plus Y2 per 2. X2 adalah Y2 min Y1 per 2. X1-nya kan lebih dari 0. X2-nya juga lebih dari 0. Nah, dari sini, kalau kedua ruas dikalikan 2, maka kita akan mendapatkan Y1 plus Y2 tetap lebih dari 0. Lalu Y2 min Y1 juga tetap lebih dari 0. Kita bisa tuliskan kita boleh misalkan dari yang pertama Y1-nya lebih besar dari min Y2. Lalu dari yang kedua Y1-nya
Y1 yang pindah ke ruas kanan lebih kecil dari Y2. Kalau ini digabung, Y1 yang di tengah-tengah, Y1 itu lebih kecil dari Y2, tapi lebih besar dari yang min Y2. Ya. Hingga ini apa namanya batasnya, wilayah B-nya. Ya ini. Y1-nya antara min Y2 dan Y2, lalu Y2-nya tentu harus lebih besar dari 0. Y2-nya lebih dari 0. Karena Y2-nya adalah X1 tambah X2. Nah, ini kalau digambar wilayahnya menjadi ini, B ini. Ini garis Y1 sama dengan Y2, ini garis Y2 dengan Y1, ini garis Y2 kurang dari min Y1, maka wilayah Y1 kurang dari Y2 itu yang ini. Wilayah Y1 lebih dari min Y2, wilayah yang ini. Maka digabungnya menjadi seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan PDF bersama dari 1 dan 2, setengah E pangkat min Y2 dengan batas daerah B-nya pun atau batas-batasnya sudah kita ketahui. Dengan demikian kita bisa mencari marginalnya. Kita bisa mencari marginalnya. Coba ini kita perlu hati-hati ini, mencari marginalnya. Saya tulis ulang ya. Jadi F Y1 Y2 Y1 Y2 tadi rumusnya sama dengan apa? Setengah E pangkat min Y2 dengan batas Y1-nya lebih kecil dari Y2, tapi lebih besar dari min Y2. Kalau kita ingin mencari PDF dari Y1, ya, PDF dari Y1, maka kita mengintegralkannya terhadap Y2. Ya. Kita mengintegralnya terhadap Y2. Tadi kan wilayahnya seperti Y1, Y2, wilayahnya di sini. 0. Kita mengintegralkan terhadap Y2. Y2 itu dari bawah ke atas. Ya. Y2 dari bawah ke atas, tapi batas bawahnya ada 2 garis. Yang di kuadran pertama garis ini, garis Y2 sama dengan Y1, sedangkan garis yang di kuadran 1, 2 ini adalah Y2-nya sama dengan min Y1. Nah, pengintegralannya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, kita bedakan dari bawah ke atas itu ada 2 kemungkinan, yang di kuadran 1 dan di kuadran 2, yang sebelah kiri. Untuk yang kurang dari 0 itu batasnya ini, sedangkan yang di kuadran 1 batasnya dari Y1 sampai tak hingga. Ya, ini ada salah ketik. Ini mestinya bukan tanda sama dengan di sini, dihapus. Tapi mestinya ini apa, kurung kurawal aja, ada 2 kemungkinan ya. Untuk 2 kasus Y1 kurang dari 0 dan Y1 lebih dari 0. Ya, ini tidak sulit untuk menghitung integralnya. Yang pertama setengah E pangkat Y1, yang kedua setengah E pangkat min Y1.
Yang atas ini untuk Y1 kurang dari 0, yang bawah untuk Y1 lebih dari 0. Kedua rumus ini bisa digabung jadi E pangkat min harga mutlak Y1. Y1-nya dari min tak hingga sampai tadi. Nah, kalau mencari marginal Y2, ini lebih mudah batasnya. Karena kita mengintegralkan terhadap Y1, Y1-nya diapit oleh min Y2 dan Y2 dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan batasnya. Kirinya min Y1, kanannya Y1, maka batas Y1-nya kirinya min Y2, kanannya Y2, maka batasnya dari min Y2 sampai Y2. Misalnya ini. Ya. Ini joint transformation, ya. Kita fokus di dua variabel aja saja. Nanti Anda bisa berlatih soal. Nah, satu lagi saya ingin menjelaskan. Ada transformasi khusus, yaitu khusus penjumlahan X1 dan X1 plus X2. Jadi kalau Anda punya variabel acak X1 dan X2 yang memiliki PDF bersama Fx1, X2, jadi diketahui. Lalu kita ingin tahu distribusi dari S yang merupakan jumlahan dari X1 dan X2. Ini dinamakan konvolusi. Penjumlahan dua variabel acak itu disebut sebagai konvolusi. Ya, konvolusi. Nah, rumusnya bagaimana? Seperti ini. Ya. PDF dari S, ya. PDF dari S, karena S kan X1 plus X2, itu kita mengintegralkan, ya, mengintegralkan ini sesungguhnya adalah Fx1 X2, PDF bersama dari X1 X2, yang di depan kita pakai huruf T, yang di belakang kita pakai huruf S min T, lalu integralnya terhadap T, karena ini kan fungsi dari S, maka kita mengintegralnya terhadap T. Ya, secara prinsip pertama batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi nanti kemudian kita sesuaikan. Rumus ini diperoleh dengan conditioning teknik, ya. Saya tidak jelaskan, tapi Anda bisa nanti baca-baca di cek aja di internet, ini tidak susah dengan menggunakan bukti dengan menggunakan conditioning. Silakan baca. Anda perlu ada yang mempelajari sesuatu yang secara mandiri, saya kira, ya. Anda mestinya punya kapasitas untuk mengetahui, tidak susah ini. Nah, kalau kebetulan X1 dan X2-nya independen, maka nanti yang Ft, S min T itu menjadi perkalian. Yang pertama ini miliknya PDF-nya X1, yang ini miliknya atau PDF miliknya X2. Jadi menjadi perkalian saja. Contohnya, sebentar, saya berikan contoh yang mudah saja. Ya, saya buat contoh aja yang mudah. Tadi kalau X1 eksponensial 1, X2 eksponensial 2, eksponensial 1, independen, maka PDF dari X1 dan X2, PDF bersama,
adalah PDF dari X1 kali PDF dari X2. Ya, PDF dari X1-nya itu tadi E pangkat min X1, PDF dari X2, E pangkat min X2, E pangkat min, tadi sudah kelas contohnya, saya tulis saja. Ya. Lalu kita definisikan S sama dengan X1 plus X2. Menggunakan rumus kita, Fs, integral min K sampai K3, F1 T, F2 S min T, dt. Nah, perhatikan batasnya. Ya, perhatikan batasnya. T, atau ini PDF-nya, F1T, ini adalah PDF-nya dari X1, di mana nilai-nilai PDF dari X1 yang E pangkat min X1, itu kalau X1-nya lebih dari 0. Ya. Jadi T di sini harus lebih dari 0. Demikian juga ini PDF dari X2. Punya bentuk E pangkat min X2, itu kalau argumennya ini lebih dari 0. Ya. Jadi ketika kita mengintegralkan terhadap T, dt, kalau yang pertama T-nya memang lebih dari 0, artinya bisa kita tulis dari 0 sampai tak hingga. Kalau kita melihat pada fungsi F1T. Tapi kemudian kalau kita melihat pada F2, di situ S min T. Nah, S min T ini harus lebih dari 0. Ya. Berarti S-nya harus lebih dari, atau S-nya lebih besar dari T. Kita mengintegralkan terhadap T, maka T-nya harus lebih kecil dari S. Nggak boleh bebas sampai tak hingga. Maka batas atasnya nggak boleh sampai tak hingga, cukup pakai sampai S saja. Ya. Lalu E pangkat, X1-nya diganti T, X2-nya diganti S min T, dt. Sehingga sama dengan integral 0 sampai S, E pangkat T plus S min T, E pangkat tinggal min S, min S saja ya, dt. Nah, kita integralkan terhadap T, E pangkat min S, dianggap konstan, hasilnya E pangkat min S kali T, dengan batas T-nya mulai dari 0 sampai S. Kalau dimasukkan batas S-nya menjadi S, E pangkat min T min S, dikurangi, kalau T-nya diganti 0, 0, maka hasilnya S, E pangkat min S. S-nya berapa? Batasnya. S-nya X1 tambah X2. X1-nya lebih dari 0, X2-nya lebih dari 0, maka S-nya juga pasti lebih dari 0. Ya. Jadi, Fs itu kita peroleh sama dengan S, E pangkat min S, dengan S-nya harus lebih dari 0. Ya, penggunaan huruf ini, penggunaan huruf S boleh saja Anda misalnya mengganti dengan tulisan Fs. Di sini Anda mau pakai T, terus hasilnya sama dengan T, E pangkat min T, dengan T lebih dari 0, itu juga boleh. T-nya diganti X juga boleh. Silakan saja, ini kan S hanya variabel saja. Nah, kalau Anda cermati, ini
S-nya berdistribusi gamma. Tadi di atas kita juga membahas mana yang X1 plus X2. Pada contoh ini, pada contoh 6312 kita punya Y2. Y2 itu PDF marginalnya Y2 E pangkat min Y2. Kita S E pangkat min S. Sama bentuknya. S-nya lebih dari 0. Gamma dengan parameter 1 dan 2. Distribusi gamma dengan parameter 1 dan 2. Nah, ya, kalau di buku ini ada contoh yang X1-nya dan X2-nya uniform. Prinsipnya sama. Silahkan dibaca sendiri aja. Ini gamma. Silahkan baca sendiri. Mirip ya. Ini nggak usah pakai apa. Ya, saya kira sampai ini saja teorinya, tambahan teorinya untuk hari ini. Ada pertanyaan tentang teori yang baru saja saya jelaskan sebelum saya mungkin nanti berikan soal? Insya Allah tidak ada, Prof. Nah, untuk mengecek pemahaman Anda tentang joint transformation, ada soal saya kira yang mirip contoh yang bisa Anda kerjakan. Ini apa namanya, nomor 14. X dan Y-nya sudah diketahui, PDF join PDF-nya diketahui. Lalu Anda bisa menentukan, ditanya atau diminta menentukan W PDF, CDF dari W ya. Tentu untuk bisa mendapatkan CDF dari W, Anda bisa hitung PDF-nya terlebih dahulu baru diintegralkan. Karena ini jumlah, Anda bisa menggunakan rumus konvolusi kan. Nah, yang B dan C ini tadi mirip contoh yang sudah kita bahas, cuman transformasinya di sini bukan penjumlahan atau pengurangan, tapi U-nya X per Y, P-nya X, lalu nanti Anda diminta menentukan distribusi marginal. Ini mirip contoh. Ini continue ya, ini kasus continue. Yang 15 ini kasus discrete. Saya kira juga perlu dicoba. Dia punya pengalaman. Ya. Ya, ada soal-soal yang mirip, tapi saya kira kalau Anda bisa mengerjakan dua soal ini, nanti untuk soal-soal yang lain, harapannya bisa menyelesaikan. Ya. Jadi 14 dan 15. Minggu lalu saya kan memberikan soal-soal agak banyak untuk dikerjakan. Sudah dikerjakan belum? Sudah, Prof. Sudah dikumpulkan di link di drive. Nanti akan saya
kirim ke Prof. Nah, gini, saya minta mungkin Anda dari perwakilan kelompok, itu ada yang menjelaskan ya, ada yang menjelaskan, mempresentasikan hasil kerja Anda, kemudian nanti biar yang lainnya juga mendengar, melihat hasil pekerjaan Anda. Apakah nanti teman-teman Anda yang lain juga sudah sama hasilnya dengan pekerjaan Anda, setuju? Kalau tidak, kalau misalnya ada perbedaan, mungkin bisa terjadi diskusi. Ya, saya ini posisi akan berangkat ke kantor nih, jadi ada Bu Tiara. Ini nanti tolong Anda mempresentasikan, nanti akan ada Bu Tiara yang memandu. Kemudian nanti mungkin sekitar beberapa menit setelah saya bisa buka bergabung, mungkin di jalan saya akan usahakan untuk bergabung gitu ya. Cuman kalau kesulitan ya ada Bu Tiara. Tapi intinya sisa waktu ini kalau selama ini kan soal hanya dikumpulkan lalu ya nanti kami periksa. Nah, kalau dalam kegiatan hari ini saya ingin Anda juga bisa mengkomunikasikan ya, menjelaskan kepada teman-teman. Ada berapa soal, ingat nggak Mas? 6 kalau nggak salah ya. Ya Prof, ada 6. 6. Kelompok 1 pernah presentasi belum? Ini belum ada yang presentasi. Ya, Belum ada yang presentasi. ingat nggak? Kelompok 1 pernah belum? Belum, Prof. Ya, oke. Acak aja lah. Nomor 1 kelompok 1, soal pertama kelompok 1, soal kedua kelompok 3, soal ke-3 kelompok 5, dan seterusnya kelompok ganjil aja. Nanti kalau habis kelompoknya ya ganti kelompok genap mulai kelompok 2 gitu. Ya silakan, saya ada Bu Tiara ya memandu ya. Saya off dulu ya. Baik, Prof. Ya. Silakan, saya keluar. Nanti saya upayakan untuk bergabung. Kita akan siap-siap dulu. Siap, baik, Prof. Oke, baik teman-teman semuanya, berarti sesuai dengan arahan Prof, kita kalian coba mempresentasikan tugas kalian yang kemarin ya. Oke, siapa yang mau mulai dulu presentasinya? Kelompok berapa? Kemarin itu tugasnya saya baru catat 5 nih, berarti ada yang di bab 5 ya, saya nggak catat kemarin ke ini, ke skip. Iya Bu, ada di bab 5 nomor 22. Oke. Siapa nih yang mau presentasi? Ayo, sebelum saya tunjuk, silahkan mengajukan diri dulu aja dari kelompok mana. Oh iya Bu, tadi yang kata Profnya itu sesuai dari yang ganjil dulu Bu. Jadi nomor Iya, 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 3, nomor 3 kelompok 5, nomor 4 kelompok 7, nomor 5 kelompok 9, terus baru dilanjut yang genap ya Bu. Oke. Oke, berarti kelompok 1 Oke, siapa nih? Bentar, saya buka.
Ini ada 8 kelompok ya. Ada 9, Ibu. Ada 9. Oh iya betul. Ada 9. Oke. Berarti silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan soal yang di bab 5 dulu aja ya. Di bab 5, kemudian selanjutnya lanjut ke bab 6. Di sini di kelompok 1 ada Fitra Nur, Muhammad Raska, Elsa, Raisa, dan Mela. Oke, boleh siapa saja yang presentasi, saling membantu aja, tidak perlu salah satu. Halo, untuk kelompok 1, apakah sudah siap atau perlu waktu nih untuk mempersiapkan? Ada yang hadir nggak nih dari kelompok 1? Ibu, maaf. Halo? Tadi ada yang menjawab tapi suaranya kecil banget. Ibu, maaf, untuk kelompok 1 apa perlu persiapan dulu apa bisa Ibu? Oke, boleh. Saya beri waktu 15 menit ya untuk kelompok 1 dan teman-teman yang lainnya untuk mempersiapkan presentasinya ya. Baik, makasih Ibu.
Maaf Ibu, saya izin share screen ya. Oke, sudah siap. Oke, silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Elsa. Ibu saya izin menjelaskan untuk nomor 22. Oke, jadi di sini itu yang ditanyakan fungsi MGF-nya dari join PDF fxy pangkat min y. Jika x-nya itu dibatasi dengan 0 sampai y dan y-nya dibatasi dari x sampai t hingga. Nah, jadi fungsi rumus MGF itu kan M T1, T2 sama dengan T1 pangkat pangkat T1 X tambah T2Y. Lalu atau enggak sama aja kayak integral dari T1 X tambah integral pangkat T1 X tambah T2Y kali fungsi join PDF-nya lah diintegralkan terhadap X dan Y gitu kan. Lalu di sini tinggal dimasukkan saja batasnya sama fungsinya. Jadi T1 X tambah T2Y fungsi fx-nya itu kan pangkat min y, lalu di pertamanya itu diintegralkan dulu terhadap x dengan batas 0 sampai y, lalu integral terhadap y dengan batas 0 sampai t hingga. Oh iya, maaf. Sebelumnya Ibu mohon maaf saya tidak bisa on cam karena koneksinya sedang buruk. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ya. Lalu di situ pangkatnya itu saya pisahkan yang pangkatnya X sama pangkatnya Y, biar nanti yang pangkatnya yang Y-nya itu bisa dikeluarin karena kan konstan gitu ya. Nah, jadi yang pertamanya itu kita integralkan dulu terhadap X dengan batas 0 sampai Y, pangkat T1X itu jadinya T1Y min 1 per T1. Nah, itu hasil dari integral T1X terhadap X-nya. Lalu, tinggal dikali aja semuanya. Nanti didapat pangkat T1 tambah T2 min 1Y dikurangi pangkat T2 min 1Y. Nah, itu 1 per T1-nya dikeluarin karena kan konstan gitu ya. Terus, nah di sini dimisalin lagi. T1 tambah T2 min 1-nya itu dimisalkan sebagai A, lalu T2 min 1-nya itu juga dimisalkan sebagai A. Nanti jadi bentuknya kayak integral pangkat AY, integral terhadap, integral pangkat AY terhadap Y dengan batas 0 sampai T hingga gitu, nanti hasilnya akan 1 per min A. Makanya di situ dapat integralnya 1 per 1 min T1 min T2 dikurangi 1 per 1 min T2. Nah, di sini agar konvergen, makanya T2-nya itu harus kurang dari 1 dan T1 tambah T2-nya itu harus kurang dari 1. Lalu, ya sudah sampai situ. Dapat MGF-nya. Oke. Baik, yang lain bagaimana? Sudah oke ya ini ya. Boleh dilanjut ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya itu di bab 6 ya. Bab 6 nomor 1. Ya. Nomor 1 itu ada berapa soal ya? 4 soal kalau nggak salah ya. Presentasikan 2 soal aja kayaknya cukup ya. Kalian pilih aja 2 soal untuk dipresentasikan. Gitu. Yang nomor 1.
Di bab 6. Silahkan Ibu. kelompok selanjutnya. Ya. Iya, Ibu. Izin share screen ya, Ibu. Ya. Cara share screen. Nah. Apakah sudah terlihat, Ibu? Belum. Belum. Masih proses mungkin. Oke. Selamat jalan. Bagaimana cara? Nah, apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah terlihat. Oke. Jadi di sini di soal bab 6 pada materi bab 6 nomor 1 kita disuruh cari apa ya? Lupa lagi soal. Nah, pertama di sini diketahui Y sama dengan X pangkat 4. Pertama-tama kita mencari F besar X. Nah, di sini X pangkat 4-nya kita cari. Pertama kita turunin dulu jadi 3X pangkat 3. Lalu setelah itu kita integralkan terhadap T dengan batas bawahnya 0, batas atasnya itu X. Setelah 4T pangkat 3 kita integralkan terhadap T menjadi T pangkat 4. Lalu dengan batas atasnya 0, batas atasnya X, batas bawahnya 0. Kita substitusi batas atas dikurang batas bawah. Hasil akhirnya jadi X pangkat 4. Setelah itu, sini kita mencari Fy besar Y. Kita tahu di sini Fy besar Y itu sama aja dengan peluang dari Y besar kurang dari sama dengan Y. Nah, karena di soal tadi kan diketahui kalau Y sama dengan X pangkat 4, maka di sini kita bisa ubah Y-nya itu menjadi X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 kurang dari Y. Lalu di sini kelompok kami ingin membuat X-nya itu jadi sendiri, jadi kedua ruas di sini dipangkatkan 1/4. Jadi X pangkat 4 dipangkatkan 1/4 jadi X, Y dipangkatkan 1/4 jadi Y pangkat 1/4. Lalu di sini karena sudah bentuk seperti ini, maka kita dapat tulis. Jadi kita tahu di sini X sama dengan Y pangkat 1/4. Y pangkat 1/4 ini kita masukkan ke fungsi yang di awal sini, X pangkat 4. Jadi Y pangkat 1/4 dipangkatkan 4. Hasilnya itu Y. Ketemu Fy, Y-nya itu Y. Lalu di sini selanjutnya mencari FKP dari Y. Pertama-tama diturunkan hasil dari yang Fy besar Y ini terhadap Y. Maka Y diturunkan terhadap Y, hasilnya itu 1. Sebelumnya di soal diberitahu jika batas dari Y sama dengan X pangkat 4 itu dari 0 sampai 1X-nya. 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, di sini diubah batasnya menjadi terhadap Y, maka kita masukin 0-nya ke persamaan, Y sama dengan 0 pangkat 4 hasilnya 0. Lalu 1 pangkat 4 sama dengan 1. Jadi batas Y-nya itu dari 0 sampai 1. Seperti itu, Ibu, untuk nomor 1. Mungkin boleh dilanjut. Opsi A. Untuk yang opsi B. Baik, saya izin menjelaskan untuk soal nomor B. Diketahui di soal W sama dengan E pangkat X. Kemudian fx besar F kecil, fx besar X kecil sama dengan X pangkat 4 itu merupakan integral dari persamaan yang ada di soal, yaitu 4X pangkat 3. Kemudian karena menggunakan rumus CDF teknik, berarti FW besar W kecil sama dengan P W besar kurang dari atau sama dengan W kecil. Kemudian kita substitusi W besarnya menjadi X pangkat E pangkat X, berarti P dalam kurung E pangkat X kurang dari atau sama dengan W. Kemudian karena CDF itu jadi harus menggunakan persamaan yang konstan naik. Berarti ini bisa menggunakan ln atau bisa juga menggunakan akar, tapi kami menggunakan ln. Jadi P ln E pangkat X kurang dari atau sama dengan ln W. Kemudian ln E pangkat X itu merupakan X. Jadi Px kurang dari atau sama dengan ln W. Kemudian Fw, W besar W kecil sama dengan ln W pangkat 4. Kemudian FKP dari W yaitu turunan dari fungsi ln W pangkat 4. Jadi diturunkan menjadi 4
ln W pangkat 3 dikali 1 per W. Jadi hasil akhirnya 4 ln W pangkat 3 per W. Dan batas 0 sampai 1 untuk X dan menjadi pangkat X dari 0 sampai 1. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini sudah benar ya tadi yang nomor A dan yang B. Kemudian yang selanjutnya itu yang CD juga masih sama. Cara pengerjaannya seperti itu gitu ya. Tinggal berubah ininya aja, fungsinya aja gitu ya. Kalau yang di C ini jadinya ln X, kemudian kalau yang di D itu X min 0,5 pangkat 2 gitu ya. Tinggal diganti fungsinya saja. Step by step-nya sudah betul seperti itu ya caranya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan lanjutkan kelompok selanjutnya. Baik, Ibu izin share screen ya, Bu. Oke. Baik, apakah suara saya terdengar sebelumnya, Bu? Terdengar tapi agak banyak ini ya, banyak noise-nya gitu. Ya, Bu, soalnya lagi di katanya lagi nggak kondusif. Oke, izin menjelaskan ya, Bu. Ini saya jelasin di nomor A2. Jadi yang nomor 8 itu kan soalnya itu kita mau dari yang nomor 1 yang tadi, yang dari kelompok 3 itu pakai transformation method, metode transformasi. Nah, yang A itu kan bisa tolong di zoom. Yang A itu kan soalnya Y sama dengan X pangkat 4. Nah, itu kita cari nilai X-nya dulu, Bu. Jadi kayak X-nya itu kan jadinya 4 akar Y. Jadinya X sama dengan Y pangkat 1/4. Nah, habis itu tuh diturunin dulu. Jadi yang Y-nya itu yang X-nya itu terhadap Y. Ya, dx per dy itu sama dengan d per dy karena kita menurunin terhadap Y dikali Y pangkat 1/4. Nah, jadinya hasilnya itu 1/4 Y pangkat min 3/4. Nah, habis itu yang di sebelah kanan itu pakai rumus transformasi. Rumus transformasi itu kan Y besar Y kecil sama dengan fx dikali Y pangkat 1/4. Harusnya itu nilai mutlak harga mutlak dari 1/4 Y pangkat min 3/4. Nah, jadinya hasilnya itu 4 dikali Y pangkat 1/4 pangkat 3. Itu nilai 4-nya itu dapatnya dari yang fx tadi yang di soal yang PDF yang di nomor 1 sebelumnya. Kan itu kan 4x pangkat 3 kan. Jadinya dimasukinnya itu 4 terus kali dalam kurung Y pangkat 1/4 dipangkatin 3 terus dikali sama 1/4 Y pangkat min 3/4. Nah, habis itu yang 4 Y pangkat 1/4 pangkat 3 lagi itu dikali ke dalam dulu. Jadinya itu 4 dikali Y pangkat 3/4 terus dikali sama 1/4 Y pangkat 3/4. Nah, ini tuh kalau dihitung itu hasilnya jadinya 1. Nah, terus hasilnya itu jadinya dari cara transformasinya berarti FY besar Y kecil sama dengan 1. Nah, dimana untuk 0 dimana untuk Y-nya itu batasnya dari 0 sampai 1. Terus yang B
Itu soalnya W sama dengan E pangkat X. Nah, yang W sama dengan E pangkat X itu kita definisiin dulu gitu, yang si nilai X-nya. Nah, jadinya kan X-nya itu ln W kan. Nah, terus sama kayak di rumus yang A, kita pakai transformasi metode transformasi, jadinya FW besar, W kecil sama dengan Fx, terus dikali XW sama dengan, dikali nilai mutlak dari turunan dx per dw. Nah, itu dx per dw-nya itu saya hitung di sebelah kanannya, jadinya dx per dw itu sama dengan dx d per dw ln w. Jadi hasilnya itu 1 per w kan. Nah, terus habis itu kita masukin 1 per w-nya itu ke rumus yang lanjutan tadi. Jadinya fw besar w kecil sama dengan fx besar terus ln w dikali sama 1 per w. Nah, terus karena f di fx besar x kecil yang di soal itu x pangkat 3, jadinya kita masukin 4 terus dikali ln w pangkat 3 dikali 1 per w. Jadi hasilnya itu 4 ln w pangkat 3 per w. Nah, hasilnya itu jadinya fw besar w kecil sama dengan 4 ln w pangkat 3 per w, di mana intervalnya itu untuk W-nya itu batasnya dari 1 sampai dengan E. Nah, batas dari 1 sama E ini itu tuh didapat dari kita memasukkan yang interval yang di soal kan 0, fx-nya itu dari 0 sampai 1, itu dimasukin ke yang W sama dengan E pangkat X-nya gitu. Jadinya didapat batasnya itu jadi W dari 1 sampai E gitu. Oke. Baik, sudah cukup saja dulu dari yang A dan B ya. Yang lainnya juga masih sama seperti yang nomor sebelumnya ya, karena ini lanjutan dari soal yang sebelumnya gitu, hanya berbeda metode saja ya. Step by step-nya sama juga dengan A dan B gitu ya. Oke, baik. Berarti ini sudah selesai. Lalu silahkan lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Izin untuk share screen ya, Ibu. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Terdengar. Bentar. Nah, jadi itu nomor 11 pertanyaannya kan, jika variabel acak X berdistribusi binomial dengan N percobaan dan peluang suksesnya itu kan P. Nah, itu pertanyaannya tentukan fungsi PDF dari Y sama dengan N min X. Jadi ini kita ketahui dulu ada rumus untuk distribusi binomialnya. Peluang yang dimana itu peluang dari variabel acak X bernilai X sama dengan kombinasi N ambil X itu P pangkat X dikalikan dengan 1 min P dipangkatkan N min X. Nah, ini itu kan Y sama dengan N min X pada soal kita transformasi menjadi ini seharusnya X sama dengan N min Y. Nah, lalu kita gunakan rumus distribusi binomialnya. Jadi P peluang variabel Y sama dengan bernilai Y itu sama dengan peluang variabel acak X yang bernilai N min Y. Lalu kita gunakan rumus yang ini, yang distribusi binomial itu. Jadi kombinasi N ambil N min Y
dikalikan dengan P pangkat N min Y dikalikan dengan 1 min P pangkat Y. Jadi ini kan X tadi sama dengan N min Y. Jadi kita ubah. Lalu yang N min X ini kan sama dengan Y. Nah, karena ini kan kombinasi N kombinasi N ambil N min Y itu kita gunakan sifat simetri yang dimana N min Y ini sama dengan Y juga. Jadi hasilnya kombinasi N ambil Y kali P pangkat N min Y dikalikan dengan 1 min P pangkat Y. Jadi akhirnya itu variabel acak Y berdistribusi binomial dengan N percobaan dan peluang suksesnya itu 1 min P. Apakah sudah benar, Ibu? Oke, ini langsung saja disebutkannya kombinasi NY begitu ya. Jadi biar nggak terlalu belibet gitu ya. Nah, oke, ini sudah benar. Ini cukup sebetulnya boleh cukup sampai kombinasi NY, P pangkat N min Y, 1 min P pangkat Y. Itu juga cukup sampai situ sih sebetulnya ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan lagi. Terima kasih, Bu. Ada 2 soal lagi. Nomor 12 dan 13. Belum terdengar ya suaranya ya? Sepertinya masih di mute nih. Siapa nih? Baik Ibu, kelompok nilai izin menjelaskan. Kan di sini soalnya jika X, NB, R, P, lalu cari PDF dari Y sama dengan X dikurang R. Nah, PDF dari X, NB, R, P itu kan formulanya PX, X min 1, R min 1, P pangkat R, 1 dikurang P, X dikurang R. Lalu itunya X sama dengan R tambah 1, R tambah 2, dan seterusnya. Lalu karena di soalnya Y sama dengan X kurang R, maka X-nya itu kan Y tambah R. Lalu kita substitusiin si persamaan X-nya ke dalam PDF-nya. Jadi PX, Y ditambah R sama dengan Y tambah R dikurang 1, R kurang 1, P pangkat R, 1 dikurang P pangkat Y. Pangkat Y karena tadi X kurang R itu sama dengan Y. Lalu PY, Y sama dengan Y tambah R kurang 1, R kurang 1, P pangkat R, 1 dikurang P pangkat Y, di mana Y-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, untuk batasnya 0, 1, 2 ini dapat dari mana ya?
Mungkin ditambahkan sedikit di sini kan kita tahu bahwa X-nya itu lebih besar sama dengan R gitu ya. Berarti untuk Y-nya akan lebih besar sama dengan 0 gitu. Maka dari itu dia batasnya dimulai dari 0, kemudian kan di sini X-nya itu adalah R plus 1, R plus 2, berarti batasnya dimulai dari 0 gitu ya. Kemudian kan R plus 1 jadinya tambah 1 gitu. Jadi si batas Y-nya juga. Ya, maka menjadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, sudah cukup. Satu soal lagi, silahkan. Baik Ibu, izin untuk share screen ya Ibu. Ya. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah terlihat. Oke. Baik, izin menjelaskan ya Ibu. Nah, jadi kan di sini soalnya itu ada fungsi kepadatan peluang PDF dari X, Fx itu sama dengan X kuadrat per 24 min 2 dengan batas min 2 kurang dari X kurang dari 4 dan nolnya itu di luar dari interval. Nah, habis itu kita itu disuruh cari PDF dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita cari dulu langkah pertamanya itu cari CDF dari Y. Nah, caranya itu kan fungsi Y dari Y adalah peluang kalau misalnya Y itu lebih kecil atau sama dengan Y. Nah, karena Y itu sama dengan X kuadrat, jadi kita dapat X kuadratnya itu kurang dari Y. Habis itu kita dapat hasilnya P kurang dari akar Y kurang dari X kurang dari akar Y. Oke, selanjutnya bakal dijelasin sama Indi. Baik, saya ingin melanjutkan setelah kita dapat CDF dari Y-nya, kita lanjut ada dua batas, yaitu batasnya yang pertama itu batas Y-nya itu 0 sampai 4, terus juga 4 sampai 16. Nah, kita cari dulu CDF-nya dari Y, yaitu integral dengan batas negatif akar Y sampai akar Y, fx dx sama dengan, karena tadi fx-nya itu adalah x kuadrat per 24 itu, jadi kita substitusi aja ke rumus ini. Jadi kita dapat CDF dari Y itu sama dengan integral dengan batas negatif akar Y sampai akar Y X kuadrat per 24 dx. Nah, ini kan sama aja kayak 1 per 24 kali X kuadrat. Nah, jadi 1 per 24 itu bisa kita pindahin ke depan interval sini. Jadinya tuh sebenarnya 1 per 24 integral X kuadrat dx kayak gitu. Nah, terus habis itu sama dengan setelah kita integralkan, jadi kita dapatkan 1 per 24 X pangkat 3 per 3 dengan batas interval negatif akar Y sampai akar Y. Nah, di situ sama dengan 1 per 24 kita substitusi batasnya ke dalam X-nya, jadi kita dapatin Y pangkat 3 per 2 per 3 dikurang negatif Y pangkat 3 per 2 per 3. Nah, di situ kan ini sama aja negatif ketemu negatif kan jadinya plus. Jadinya ini
Yang di dalam kurung ini kita dapat 2Y pangkat 3/2/3. Nah, terus dikali sama 1/24, kita dapatkan 2Y pangkat 3/2/72. Sama dengan, ini kita sederhanain dibagi 2, jadinya Y pangkat 3/2/36. Setelah itu, yang untuk batas 4-16-nya, PDF-nya kita dapatkan dengan integralnya itu -2, terus sampai akar Y dengan fx dx sama dengan integral dari -2 sampai akar Y x pangkat 2/24 dx. Nah, habis itu sama dengan 1/24 sesuai yang tadi sudah saya jelaskan di atas dengan batas x pangkat 3/3 dengan batas integralnya -2 sampai akar Y. Nah, terus sama dengan 1/24 Y pangkat 3/2/3 dikurang -2 pangkat 3/3. Habis itu, ini kan negatif-negatif jadinya plus, terus Y pangkat 3/2/72 ditambah 8/72. Sama dengan Y pangkat 3/2/72 ditambah 1/9. Disederhanakan. Terus untuk selanjutnya dijelaskan sama kamu. Baik, saya izin melanjutkan penjelasannya. Yang pertama kita untuk yang terakhir kita harus mencari turunan dari fungsi CDF untuk mencari fungsi PDF-nya. Nah, karena tadi ada 2 interval, jadi kita cari dulu dari yang batas intervalnya dari 0 sampai 4. Jadi kita cari turunan dari Y pangkat 3/2/36 diturunkan terhadap Y menjadi 3/2 dikali Y pangkat setengah per 36. Jika dikalikan hasilnya akan menjadi Y pangkat setengah per 24. Lalu interval yang kedua yaitu batas interval Y dari 4 sampai 16. Maka kita perlu mencari turunan dari Y pangkat 3/2/72 ditambah 1/9. Nah, hasil dari turunan itu yaitu 3/2 dikali Y pangkat setengah per 72 jika disederhanakan menjadi Y pangkat setengah per 48. Jadi hasilnya PDF dari Y jika Y-nya sama dengan X pangkat 2 untuk interval Y dari 0 sampai 4 menjadi Y pangkat setengah per 24 dan untuk interval Y dari 4 sampai 16 menjadi Y pangkat setengah per 48. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kok saya ngitungnya yang ini ya, yang apa? Yang awal nih yang batasnya 0 sampai 4 itu akar Y per 12 ya. Ntar dulu mungkin nanti bisa dicek lagi mungkin ya bareng-bareng gitu ya dengan yang lain. Atau saya yang salah hitung gitu ya atau gimana. Nanti dicek aja gitu ya. Tapi secara keseluruhan caranya sudah benar. Mungkin bisa jadi saya yang salah hitung, nanti tolong dicek lagi aja yang ini nih, yang Y pangkat setengah per 24 gitu ya, karena saya dapetnya Y pangkat setengah per 12 gitu, tapi nanti juga saya coba cek kembali gitu ya. Oke, Baik, Ibu, terima kasih, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sudah ya, sudah selesai ya yang soalnya, semua soalnya ya. Oke, tadi Prof-nya WA saya. Katanya tidak bisa gabung kelas lagi. Jadi kalau begitu kita tutup saja untuk perkuliahan hari ini. Dilanjutkan minggu depan. Minggu depan insya Allah kita offline ya. Nanti berkabar saja. Kabari lagi Prof-nya gitu dan kita lanjutkan perkuliahan ini di minggu depan. Sampai hari ini saya tutup saja perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, saya